Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais di Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini. Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua ya para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada diberikan syafaat pertolongan oleh baginda Nabi Agung Muhammad besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kajian sore kali ini ya narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, semoga kita semuanya para pendengar dan pemirsa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan pada kita semua dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa sehat kembali, beraktivitas kembali dengan beribadah dengan istiqomah ya. Tentunya mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TV dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini yaitu kajian fikih kontemporer. Insyaallah tema yang akan dikaji pada sore kali ini yaitu tentang sholat saat kejebak macet. Ini temanya sangat menarik ini. Ini biasanya dialami oleh semua pengendara yang macet atau perjalanan jauh. Ini nanti solusinya seperti apa? Bisa nanti sekali lagi bisa ditanyakan melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 33670.000 atau bisa langsung telepon saja ya di 024 6746352. Oke, langsung aja kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, narasumber kita, beliau Ustadz Muslihin LCMH. Waktu dipersilakan, monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Gaul, para pemirsa MAJT TV, TVku, para pendengar dan pemirsa semuanya entah melalui apa saja, alhamdulillah insyaallah kita di sore hari ini senantiasa dalam lindungan rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat saling sapa kembali dan tentunya dengan harapan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab sholat ya, karena memang beberapa pertemuan yang dari mulai yang beberapa pertemuan yang lalu kita sampai kepada bab sholat, yaitu yang bisa kita bahas pastinya lah. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada apa bisa ditanyakan, barangkali tidak dijawab sekarang ya bisa diangkat tema untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, kemarin kita telah membahas tentang sholat, yaitu sholat di atas kereta ya, sholat di atas kereta dan juga pesawat, karena hal itu yang tidak mungkin untuk kita berhenti. Beda kalau pakai mobil atau pakai mungkin pakai motor, nah itu kan masih bisa berhenti di tempat ibadah. Nah, yang kemarin hasil terakhirnya adalah di antara solusinya adalah bagaimana, yaitu sholat li hurmatil waqti atau sholat sebisanya ya, sebisanya itu ya di atas kereta karena belum
memungkinkan untuk menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maka sebenarnya ya, harusnya itu adalah wajib i'adah, wajib mengulang sholat. Misal di kereta dia tidak bisa kalau memang bisa wudhu, jelas bisa wudhu, di pesawat pun bisa wudhu, cuman karena gerakannya tidak komplit, yaitu tidak bisa rukuk dan sujudnya, padahal dia dalam keadaan tidak terdesak atau apa, ya secara aslinya adalah apa, wajib i'adah. Cuman cuman di situ kalau melihat keadaan atau melihat realitasnya, bisa atau mau sholat saja itu sudah alhamdulillah. Mau sholat karena ya karena di pesawat atau di kereta itu bukan hanya sekedar nanti sholat atau apa ya, di pesawat nanti juga turun dari bandara jalan kaki, mengambil bagasi, terus mengambil lagi dan sebagainya. Dan di situ. Jadi cuman kalau memang ada waktu luang atau apa di qadha atau diulangi lebih bagus lagi. Lebih bagus itu karena apa? Karena saya lebih condong mungkin ya tidak diulangi tidak apa-apa. Ya, lebih condong seperti itu. Cuman ya memang pasnya yang paling tepat adalah diulangi. Nah, kita pada kesempatan kali ini membahas tentang sholat di kala macet. Nah, memang di kala macet itu mungkin hampir sama seperti halnya di kereta atau di pesawat. Cuman kan ini permasalahannya dia pakai mobil pribadi. Bisa aja mungkin turun dan sebagainya. Cuman karena tidak mungkin juga turun karena apa? Takutnya nanti juga berjalan. Nah, di situ kan juga repot. Antara mau turun dan juga berjalan. Apalagi macetnya tidak total ya, dalam artian jalan sedikit, pelan-pelan. Iya, terus jalan sedikit dan sebagainya. Sehingga di situ serba sulit untuk mau turun, tidak mungkin karena nanti juga akan maju walaupun sedikit jangka-jangka, atau mau lanjut juga terjebak macet itu tadi untuk kewajiban sholat. Nah, sedangkan kalau dalam syariat Islam itu apa? Sholat itu tidak pernah bisa gugur dalam keadaan apapun. Nah, kalau dalam bahasanya Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan wala tasqutus sholatu hina idzin anil mukallaf madama aqluhu sabitan. Dan sholat itu tidak gugur sama sekali bagi orang mukallaf selama akalnya masih nempel, masih aktif. Karena apa? Kalau dia tidak bisa berdiri ya tidak berduduk, atau duduk tidak bisa ya terlentang, sampai kepada dia hanya menjalankan sholat di dalam akalnya, menjalankan sholat di dalam hatinya. Liqudratihi ala ayyan wa biqalbihi ma'al ima bitarfihi au bidunihi. Nah, terus apa? Wali umumi adillatis sholat, dan karena memang sholat itu dalilnya secara umum dalam Al-Quran, jadi tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan sibuk misalnya atau apa, tidak bisa. Nah, itu dasar yang pertama. Lalu bagaimana dalam keadaan macet itu tadi? Bagaimana caranya sholat ketika kita mengatakan bahwa sholat itu tidak bisa ditinggalkan atau tidak bisa digugurkan dalam keadaan apapun, Ya, betul. Nah, selama akalnya masih aktif. Nah, maka bagaimana ketika kita dalam keadaan macet tadi, sedangkan ketika mau turun pun tidak mungkin. Kenapa? Karena itu tadi hampir dimungkinkan, takutnya nanti ternyata depan kosong, yang ngebel pun juga banyak. Tambah banyak macet. Ya, tambah banyak macet di bel dan sebagainya. Nah, mungkin kalau di Arab kan gurun pasir dan sebagainya tidak macet, sama kan bisa mampir di gurun-gurun. Biasanya orang Arab kan ada yang seperti itu, turun dari gurun pasir terus sholat dulu. Nah, itu bisa. Walau kalau di Arab kan gurun pasir dan tidak menemukan masjid. Kalau di Indonesia masjid terbuka misalnya. Kalau di sana belum tentu mungkin ya. Sehingga kita menemukan banyak kayak di YouTube itu mereka turun di pinggir jalan dan sholat di pinggir jalan. Itu kalau di Arab. Kalau di Indonesia khususnya di kota-kota metropolitan atau kota-kota yang sibuk, nah menemukannya beda kasusnya. Itu apa? Yaitu terjebak macet. Terjebak macet. Apalagi misal kayak di negara-negara maju itu malah jarang sekali motor.
adanya mobil semua. Kayak seperti kemarin saya umroh ke Turki itu yang naik motor hanya 1-2 saja, mobil semuanya. Nggak tahu atau mungkin motor nggak boleh di jalan raya atau gimana, tapi ada 1-2 saja. Yang selainnya mobil. Itu kalau terjadi macet itu kan berarti total di atas mobil terus. Nah, di situ. Maka dalam Islam itu ada yang pertama seperti halnya kasus kemarin, yaitu di kereta atau di pesawat. Pertama solusinya adalah apa? Yaitu sholat li hurmatil waqti. Itu solusi yang pertama. Yaitu apa? Yaitu sholat seala kadarnya selama dia bisa nyupir atau di atas mobil dengan karena posisi pun tidak bisa bersuci ya, tidak bisa pakai botol pun ya, kayaknya kerepotan dan kesulitan. Nah di situ maka ya sholat li hurmatil waqti, nanti diqadha setelah itu. Nah itu. Nah sholat li hurmatil waqti nanti diqadha. Kalau hal ini pun juga diungkapkan dalam kitab Al-Majmu'. Imam Nawawi mengatakan qala ashabuna walau hadaratis sholatul maktubah wa hum sairun wa khafa law nazala li yusalliha alal ardi ilal qiblah in qita an rafqatihi au khafa ala nafsihi au malihim. Jika telah hadir sholat maktubah sedangkan dia posisi dalam keadaan perjalanan dan takut launazala jika dia turun sholat untuk sholat itu takutnya apa? Ingkitoan an rafqatihi, yaitu terputus dari golongannya atau dari kelompoknya atau tertinggal golongan. Au khafa ala nafsihi au mali, atau takut atas dirinya sendiri atau hartanya. Nah, ya pokoknya intinya dalam macet pun ya tidak bisa. Ya takut dirinya dibel banyak orang. Kalau pas ketika sudah takbir ternyata depan maju kan ya repot malah. Terus lam yajuz tarkus shalah wa ikhrajuha an waqtiha. Maka yang pertama adalah apa? Tidak boleh meninggalkan sholat, kata beliau. Wa ikhrajuha an waqtiha, dan tidak boleh mengeluarkan sholat dari waktunya. Saya tak libur dulu lah zuhur ini ngono. Nanti tak gampang mong, pokoknya nanti tak ganti ya, nah gitu. Itu juga tidak boleh. Maka apa? Bal yusolliha alat dabah li hurmatil waqti. Akan tetapi wajibnya bagi dia adalah sholat di atas dabah, di atas kendaraannya li hurmatil waqti, untuk menghormati waktu. Wa tajibul i'adah li annahu udhrun nadirun. Dan wajib baginya nanti mengulangi sholatnya karena ini adalah udzur yang langka, udzur yang tidak terjadi setiap saat atau setiap waktu dan sebagainya. Nah ini solusi yang pertama, yaitu apa? Sholat di hurmatil waqti. Jadi sholat sambil nyetir atau sholat di atas mobil dan sebagainya nanti diulangi. Dan tidak boleh mengatakan apa, yaitu tadi tidak boleh mengatakan tak libur dulu lah, nggak bisa sholat soal ini. Wah, nggak ada kata-kata seperti itu. Solusi yang pertama apa? Tetap sholat li hurmatil waqti. Yang kedua ada yaitu apa? Solusi yang kedua adalah boleh menjamak sholat. Ketika terjadi macet, yang paling sering itu adalah di maghrib. Pulang kerja mungkin di Jakarta misalnya atau di Semarang misalnya. Kebetulan pulangnya sebelum maghrib, sampai habis maghrib dan sampai isya, dan sampai mungkin jam 8 dan sebagainya. Mungkin pas ketika ada event atau apa ya mungkin ya. Maka itu diantara memang, dan ketika sholat waktu sholat maghrib kan dia tidak bisa apa-apa ini. Berhenti tidak bisa, khususnya bagi yang mobilan loh ya. Kalau yang motor mungkin bisa nyelip-nyelip ke gang. Nah, khususnya maka bagaimana? Maka ini kan langka dan juga apa? Yang pertama ada solusi yang pertama tadi, yaitu sholat sesuai dengan keadaannya, biyusli hurmatil waqti dan sebagainya. Nah, yang kedua boleh yaitu sholat di jamak. Karena aslinya jamak itu kan kalau kita katakan jamak takdim atau jamak takhir, itu kan diantara syaratnya kalau dalam mazhab Syafi'i harus perjalanan jauh, minimal 84 km. Cuman ada beberapa pendapat yaitu jamak
yaitu kalau dalam mazhab Imam Malik jamak tidak harus perpergian 84 km. Kurang dari 84 km Imam Malik boleh menjamak. Nah, itu ada seperti itu. Bahkan ada kaul pendapat dalam mazhab Syafi'i juga, ulama Syafi'iyah itu boleh menjamak tanpa sebab. Atau ada sebab yang ringan seperti halnya sekarang ini macet. Cuman tidak dibuat kebiasaan. Nah, ini kan menjadi solusi pas ketika dalam keadaan seperti ini. Ketika dia macet posisi dalam keadaan sholat maghrib, belum sholat sampai menuju isya, maka solusi yang pertama tidak boleh meninggalkan sholat maghrib. Kalau tidak sholat li hurmatil waktu, ya langsung niat. Nawa itu jam'at takhiri. Niat jamak takhir sholat maghrib. Nawa itu jam'at takhiril maghrib ila waktil isya, atau saya niat mengakhirkan sholat maghrib di waktu isya. Nah, itu niat jamak takhir. Sehingga apa? Di waktu maghrib sampai isya itu dia tidak kosong sama sekali dari pikiran sholat. Nah, itu solusi yang kedua. Sehingga nanti pas ketika selesai di rumah ya sholatnya bisa sholat maghrib dan sholat isya. Dalam kitab Al-Majmu' juga dikatakan far'un fi madhabihim fil jam'i fil hadur bila khaufin wala safarin. Ada mazhab di luar Syafi'i itu boleh jamak di rumah tanpa takut dan tanpa perjalanan. Al-jumhur annahu la yajuz, tidak boleh. Wa hakka Imam Ibnul Mungdir an ta'ifatin jawazahu bila sababin, boleh jamak tanpa sebab. Wa qala wa jawazahu Ibnu Sirin li hajatin malam yattakhidhu adatan. Nah, Imam Ibnu Sirin mengatakan boleh jamak asal ada hajat. Selama tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Nah, di sini juga ada kasus yang lain, yaitu kasus di mana kita dulu sudah pernah membahas, yaitu menjamak sholat karena pernikahan, resepsi. Ya. Nah, di situ kan boleh menjamak takhir atau menjamak takdim karena ada hajat ini tadi, hajat resepsi. Yang kedua pertimbangannya kesibukan atau menerima tamu. Yang ketiga juga make upnya dan sebagainya. Maka bagi pengantin ya boleh menjamak. Bagi selain pengantin ya boleh kalau memang sibuk. Cuman kan ya yang paling terdesak, yang paling jelas adalah khususnya pengantin putri. Kalau pengantin putra kan pakai bedak kok diwedaki meneh bisa. Iya. Nah, itu boleh jamak tanpa sebab. Tapi kalau Imam Ibnu Sirin boleh jamak tak ada hajat, asalkan tidak dijadikan kebiasaan. Nah, hingga di sini pun bisa menjadi solusi bagi siapa? Bagi orang yang terkena macet. Misal macetnya zuhur, maka sampai hampir waktu asar kok belum selesai macetnya, maka niat jamak takhir di waktu asar. Dalam kitab Kifayatul Akhir disebutkan bal dhahaba jama'atun minal ulama ila jawazil jam'i fil hadar lil hajah liman la yattakhidhu adatan. Sebagian atau banyak ulama berpendapat boleh menjamak. Jadi tidak harus perjalanan jauh atau apa. Alasannya apa? Fil hadar, di rumah bahkan, karena ada hajat. Selama tidak dijadikan kebiasaan. Iya. Nah, karena kalau jadi kebiasaan nanti jadinya menggampangkan syariat. Santai lah, tak ndur lah, kok asar santai wae. Lah apa alasannya? Lagi nonton bola Indonesia ini. Nah, inilah repot, besok begitu terus. Lagi nonton sinetron. Lah nantilah. Nah, akhirnya kan memudahkan atau menggampangkan syariat. Yang di situ yang seharusnya adalah harus dipentingkan. Qala Abu Ishaq Al-Marwazi wa naqalahu anil Qafal wa hakaul khitabi an jama'at min ashabil hadis wa ikhtaru Ibnu Mungdir, yaitu qaulu Ibnu Sirin, yaitu ada tadi, yaitu dan dalilnya adalah apa?
anna Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma wasallam shalli jama'a bil Madinah baina dhuhri wal asri wal maghrib wal isya min ghairi khaufin wala matorin. Karena memang pernah Rasulullah itu menjamak di Madinah tanpa bepergian, tanpa apa, antara zuhur asar, antara maghrib dan isya dengan tanpa sebab takut dan tanpa hujan. mm. Kalau dalam kitab Fathul Qorib kan ada nanti ya, boleh jamak karena kehujanan. Karena kehujanan. Nah, ini Rasulullah pernah sekali atau pernah itu menjamak tanpa sebab. Maka disitulah para ulama ada yang mengatakan boleh, asalkan walaupun ada hajat apa misalnya, asalkan tidak dijadikan kebiasaan. Sehingga di sini juga menjadi solusi bagi kita yang kasusnya sekarang ini, yaitu apa? Terjadi kemacetan. Nah, maka ada dua solusi tadi, boleh dihormatil waktu, yang kedua boleh jamak. Lah, lalu bagaimana menerapkan daripada dua pendapat ini? Jika dia terjadi macetnya di waktu asar dan dia belum sholat asar, di waktu asar dan belum sholat asar, maka kan tadi boleh jamak, tapi kan nggak ada jamak antara asar dengan maghrib. Antara asar saya jamak takhir asar ke maghrib atau isya, kan nggak ada. Nah, adanya kan duhur ke asar atau asar ke duhur, jamak takdim. Maka kalau terjadi macet di sore hari, ya, maka apa? Yaitu tadi sholat lihurmatil waktu nanti diganti. Itu kalau di waktu asar. Kalau macetnya di waktu maghrib bisa di jamak takhir. Kalau macetnya di waktu maghrib isya, tapi kan ya waktu isya lama. Nah, maka di situ ada beberapa kasus yang dimana dia itu harus sholat lihurmatil waktu dan juga boleh niat jamak. Kalau macetnya di waktu duhur, dia kan bisa niat jamak takhir. Kalau macetnya di waktu asar, kan nggak mungkin niat jamak takhir. Asar nggak boleh dijamak dengan maghrib. Kan yang boleh kan duhur sama asar, maghrib sama isya. Nah, kalau macetnya di waktu asar kan nggak mungkin dia niat jamak takhir, apalagi jamak takdim, sudah kelewat. Kecuali tahu ya kasusnya, misalnya nanti di waktu asar itu saya perjalanan jauh atau apa, atau gimana lah misalnya, atau ada apa, maka boleh. Ada kasus saya pernah membaca yaitu dia bekerja di salah satu pabrik atau perusahaan di Gresik atau di mana itu, yang di mana hampir setiap waktu asar itu tidak bisa sholat. Entah karena memang tidak bisa ditinggalkan, karena nggak ada istirahat, adanya kan duhur, asar itu kalau lembur ya langsung jablas. Nah ini repot kan terkadang. Atau ada cuman tidak sempat, karena nanti kalau sekali langsung pulang terkena macet dan pulangnya sampai maghrib. Maka itu bagaimana di antara, misalnya kalau tidak menjadi kebiasaan ya bisa saja pakai pendapat yaitu niat di jamak takdim. Nanti duhur sama asar di jamak. Dan ini tidak boleh kosor. Wis jamak wis dikai keringanan sik gelem isih njaluk kosor pisan ngene. Kalau kosor, kenapa Kak tidak boleh? Kalau kosor itu wajib perjalanan minimal 84 km, 2 marhalah gitu. Jadi beda antara jamak sama kosor ya. Jamak itu ya ngumpulkan saja, masih ya komplit. Nanti wis jamak takhir duhur ke asar sekaligus kosor, ya kenaan banget. Jadi beda ini ya, ini menjamak dan mengkosor itu beda ya. Jadi tetap boleh mengumpulkan, cuman itu tadi karena ada kebutuhan, ada hajat dan sebagainya. Termasuk dalam kasus kita ini di waktu maghrib bisa jamak takhir, di waktu duhur bisa jamak takhir sekaligus asar. Cuman kalau di waktu asar kan nggak mungkin niat jamak takhir. Akhirnya ya bagaimana? Ketika terjadi kemacetan di waktu asar ya sholat lihurmatil waktu. Nanti kalau sudah sampai di tujuan, selesai kemacetan dan sebagainya, nanti yaitu diganti, diiadah sholatnya, diulang. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah semoga jelas dan bermanfaat. Oke, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah penjelasan yang sangat luas sekali di kajian sore kali ini berkaitan dengan materi tentang sholat saat kejebak macet.
Memang ini persoalan yang mungkin biasanya orang, mohon maaf ya, sedikit orang meremehkan tentang sholat ketika dalam perjalanan. Kadang mereka mohon maaf menyampingkan bahwa nanti bisa diqadha, nanti bisa dikosor, nanti bisa dijamak. Mungkin ini yang belum tahu tentang begitu besar atau begitu bahayanya ketika orang tidak bisa melaksanakan sholat dengan tadi pemahaman tentang lihormatil waktu, terus pemahaman tentang apakah itu bisa dikosor atau apakah itu bisa dijamak ya. Mungkin bisa kaum muslimin pendengar setia Radio Dais yang ingin bertanya bisa ditanyakan kepada guru kita, ustadz kita, narasumber kita, beliau Ustadz Muslihin dengan melalui WhatsApp Radio Dais di 0821 336 70.000 atau langsung saja telepon di 0246746352. Oke Ustadz, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman kita, saudara kita pendengar setia Radio Dais, ini kita berbincang-bincang atau dialog sedikit berkaitan dengan sholat saat kejebak macet. Kadang kita tidak sadar Ustadz, kita tidak sadar dalam macet itu kita ketiduran semisal. Nah, kita ketiduran dalam macet, wah macet tidur. Ternyata walaupun itu memang perjalanannya agak jauh memang, lah di situ supirnya tidak berhenti, walaupun kita memiliki mobil pribadi tapi supirnya tidak tahu tentang sholat menyulat semisal gitu. Sedangkan kita mohon maaf tahu tentang agama, tentang sholat bagaimana itu. Terus kita ketiduran, apakah kita harus mengqadha ataukah kita harus jamak? Lebih baik mana antara qadha dengan jamak saat kita ketiduran tadi di waktu perjalanan itu? Nah, hal itu juga tergambarkan yaitu pas ketika contoh misal kayak kita ternyata perjalanan di bis, mungkin ya misalnya mau ke Jakarta atau apa, perjalanannya sore. Nah di waktu maghrib kita kan tidak terasa ya, tidur sampai tahu-tahu jam 8. Nah gitu kan, terkadang seperti itu. Sedangkan kita belum niat jamak takhir wala belum. apa ya. Betul. Nah, begitu juga misalnya entah mobil pribadi atau apa yang kayak tadi ya. Terus penumpangnya gimana? Nah, was di saat macet dia nggak terasa kemacetan atau apa, tidur saja. Dan dia tidak niat jamak takhir wala lihurmatil waktu dan sebagainya. Maka itu bagaimana? Itu masuk pada pembahasan yaitu a'dzarus shalah, yaitu udurnya sholat. Kalau dalam kitab Safinah itu kan ada dua ya. A'dzarus sholati isnani, yaitu an-naumu wan nisyanu. Yang pertama adalah tidur, yang kedua adalah lupa. Lupa kalau sholat. Nah, terus ketiduran di waktu sholat. Maka apa yang bisa dilakukan? Qadha. Wajib mengqadha. Nah, apa perbedaan antara qadha sama i'adah? Kalau i'adah itu kita tadi sholat lihurmatil waktu ya. Karena tidak sah, karena kan kita tidak bisa wudhu atau bisa wudhu cuman nggak bisa rukuk dan sujud, maka nanti ngulangi. Itu i'adah. Cuman kalau qadha posisinya kita tidak bisa apa-apa, ya lupa sholat, atau yang kedua adalah ketiduran. Dan ketiduran yang kedua kita belum niat jamak takhir apa jamak takdim. Tidak bisa karena itu tadi pas posisi bis malam misalnya kan, kalau kadang dari Semarang atau dari Purwodadi itu sore ya, kadang perjalanan jam 3 mulai atau jam 4 sore mulai. Nah di waktu maghrib, sebelum maghrib ketiduran sampai tahu-tahu setelah isya, nanti kan mampir di rest area pastinya. Maka kewajibannya adalah apa? Yaitu mengqadha sholat maghrib. Kalau sholat isya bolehkah dikosor? Boleh, karena dia sudah posisi perjalanan dan perjalanannya kan jauh, melebihi batas minimal. Jadi di situ memang harus paham istilah-istilah ya. Kalau i'adah itu apa, kalau qadha itu apa. Kalau qadha itu adalah mengganti. Kalau i'adah kan mengulangi. Nah, posisi mengganti itu sebelumnya belum melakukan. Nah, kalau yang tadi adalah apa? Yaitu jamak. Menjamak, mengumpulkan. Jadi posisi dia hidup itu ya normal, otaknya jelas karena di kemacetan ya. Maka apa? Tidak bisa sholat. Kalau ketiduran tadi kan
ya nggak bisa niat qadha, nggak bisa sholat li hurmatil waqti. Yang kedua, dia hidup posisi normal kemacetan, maka apa? Ada kemungkinannya dua. Kalau nggak sholat li hurmatil waqti, ya berarti adalah niat jamak. Niat aja gitu ya. Niat jamak. Nah, niat jamak takhir. Cuman kalau di waktu asar tadi kan nggak bisa di niat jamak takhir, gimana? Nggak ada sholat asar dengan maghrib kan nggak ada. Maka kalau di sholat asar ya adanya hanya li hurmatil waktu saja. Sholat semampunya nanti diganti. Nah di situ. Nah jadi perbedaan antara qadha, i'adah dan juga niat jamak dan juga sholat li hurmatil waktu itu juga sebagai solusi. Maka di antara pemahaman kita yang sekarang kita bahas ini, harapannya adalah menjadi paham sehingga apa? Ketika terjebak macet itu solusinya ada. Nah, kita itu sudah menggambarkan. Saya mau apa? Mau i'adah atau mau niat jamak takhir atau mau sholat li hurmatil waktu semampunya atau dan sebagainya. Atau mungkin ketiduran, wah gimana tadi belum niat jamak, belum maghrib dan sebagainya, ya berarti wajib qadha dan sebagainya, gitulah. Oke Ustadz, terima kasih atas jawabannya, sangat luas dan insya Allah bisa difahami oleh para pendengar. Ini sudah ada yang tanya nih pendengar ini Ustadz, dari Ibu Muji. Ya, beliau bertanya, Ustadz izin bertanya, terlanjur menjamak takdim lalu kemudian ternyata tidak macet, apakah mengulangi lagi sholatnya? Tapi maaf Ustadz, jangan dijawab dulu, kita akan lihat setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TV dimanapun Anda berada, masih di ruang dengar Anda kaum muslimin di 107,9 FM. Oke, silakan kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya ya, bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau langsung saja telepon ya di kajian sore kali ini
dengan nomor 0246746352. Oke Ustadz, tadi ada Ibu tadi yang bertanya terlanjur menjamak takdim lalu kemudian ternyata tidak macet, jadi sudah ancang-ancang. Biasanya pakai biasanya Ustadz pakai Google Map itu kadang macet. Ternyata tidak macet, apakah mengulang lagi sholatnya itu? Ya. Kita akan membahas tentang yang hukum yang normal dulu. Iya, ya. Kalau tadi kan pendapat-pendapat yang solusi yang yang mudah itu ya. Betul. Nah, secara normalnya, misal ini kan kita boleh jamak takhir dan boleh jamak takdim. Iya. Ketika kita misalnya ada kasus begini, kita di perjalanan, terus sudah jamak takdim misalnya, berarti kan sudah melakukan duhur dan asar. Iya. Ternyata kita setelah sholat ngebut, ternyata sampai rumah itu ya masih waktu duhur, belum masuk waktu asar. Betul. Atau waktu asar ya. Kalau masuk waktu asar kan jelas, berarti kan kita sudah sholat asar. Kalau ternyata masih duhur, belum sampai sholat asar, maka bagaimana? Ya sudah menjadi, karena kita kan sudah sesuai dengan syaratnya, termasuk perjalanan jauh dan sebagainya, maka ya tidak sholat asar. Nah, kebalikannya, kita niat jamak takhir, nah, ternyata kita sampai rumah ini masih waktu duhur. Iya. Nah, atau harusnya itu sholatnya tidak boleh nyampe rumah dulu. Ternyata kita sampai rumah. Nah, ini ada beberapa kasus, pokoknya banyak. Iya. Kalau memahami hukumnya asli ya. Yang pertama, sampai rumah kita sholat masih waktu duhur, maka ya sudah nggak bisa jamak takhir wala jamak takdim. Ya sholat duhur ya sholat duhur nyampe rumah. Nanti sholat asarnya ya di sholat asar. Itu kalau nyampainya di waktu duhur masih duhur. Iya. Nah, kalau kita sudah niat jamak, harusnya sebelum masuk batas desanya kita itu sudah harus sholat dulu ya. Kalau sudah nyampe rumah nggak boleh jamak. Iya. Mujawazatus sur. Nah, kalau dalam bahasa kitabnya itu ngelewati batas desa. Iya. Nah, ternyata kita sudah niat jamak takhir, malah nyampe rumah, belum mampir di masjid dan sebagainya. Iya. Nah, maka bagaimana? Karena kita sudah niat jamak takhir, maka ya boleh menjamak, yaitu boleh niatnya qadha atau jamak takhir. Kalau dalam kitab niatnya enggak jadi jamak takhir, tapi qadha duhur. Karena kan tadi ya niat jamak takhir, cuman kan memang sudah memenuhi syarat. Ternyata belum sampai sholat dia nyampe rumah, maka ya niatnya qadha duhur, dan ini ada uzurnya, yaitu tadi perjalanan. Cuman nggak boleh qasar karena sudah selesai perjalanan, sudah nyampe rumah. Nah, kalau yang pertanyaan ini adalah bagaimana sudah ancang-ancang sholat duhur, sholat jamak takdim, ternyata perjalanannya normal. Oke. Oke Ustadz, ini kayaknya sudah ada yang menghubungi untuk nelpon kita di kajian sore kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, dari Mas Hendra di Pelamongan Ijo. Iya, Mas Hendra di Pelamongan Ijo. Mau tanya, itu kemarin saya itu ke Kendal Pak, tapi BRT. Saya keseharian bapak saya sudah niat sholat duhur. Saya pikir itu sholat asarnya sampai di rumah, tapi sampai di rumah pas maghrib itu berarti asarnya dengan Pak, maghrib di jamak, karena di luar kemampuan busnya itu larinya 5 km per jam. Dan sampai turun rumah, masuk rumah itu sudah ada di Masjid Safruddin. Itu gimana Bapak ini? Apa innallaha ghafurur rahim. Terima kasih, ini menarik sekali ini Pak. Saya tertarik Mas ini kalau Sabtu nggih. Mudah-mudahan membuang Allah manfaat nggih Pak nggih. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung jawab Mawan Ustaz. Ya, jawabnya yang pertanyaan tadi dulu ya. Kita belum menjawab soalnya. Maka tadi kalau sudah menjamak takdim karena ada hajat dan ancang-ancangnya nanti kira-kira sampai Semarang itu biasanya macet karena mungkin ada event dan sebagainya Iya. Nah, ternyata lancar sampai di rumah. Nah, kalau yang tadi
karena perjalanan jauh, perjalanan jauh 2 marhala atau dari luar kota dan sebagainya, dan sudah ancang-ancang jamak takdim, maka sampai rumah ya sah-sah saja, nggak usah sholat asar. Oke. Karena kan itu ada syaratnya terpenuhi semua. Dia musafir, dia juga sudah sholat di jamak takdim, ternyata sampai rumah nggak macet dan sebagainya. Nah kalau dia nggak musafir, sama-sama orang Semarang sendiri, dan dia jamak takdim karena takutnya nanti kejebak macet di waktu asar, gitu. Berarti kan contoh kasusnya yaitu pas ketika dia jadi karyawan PT atau apa ya, jadi sore itu biasanya itu nanti macet dan nggak sempat sholat. Di situ ya. Akhirnya dia di waktu sholat duhur dia sekaligus sholat asar. Ternyata pas pulang dari PT loh kok malah lancar sampai rumah. Kalau secara hukum asli dia harus mengulangi sholat asar. Secara hukum asli ya. Maksudnya apa? Kalau kita tidak ngambil pendapat-pendapat yang mudah-mudah kayak yang tadi, kita kan sengaja itu dari awal kita mengambil pendapat yang mudah untuk sebagai solusi. Solusi di saat macet, solusi di saat kalau secara normal sebenarnya kita wajib sholat asar lagi. Cuman kalau ikut pendapat yang barusan kita baca tadi karena secara boleh menjamak tanpa sebab atau ada hajat. Betul. Nah, itu ya sah-sah saja. Karena apa? Karena dia tidak menjadikan sebagai kebiasaan, hanya satu kali momen itu saja. Cuman kalau besoknya gitu lagi, ini repot lagi. Gampang akhirnya menggampangkan. Yang tidak boleh dalam syariat Islam adalah menggampangkan. Yang kedua, mengambil pendapat yang mudah-mudah itu sangat tidak diperbolehkan. Nah, yang kedua pertanyaannya Bapak ini tadi, Ustadz, ini kan sengaja wis boleh kita kan di bis ya ziarah ya, ternyata ya setelah ziarah ayo mari kita niatkan sholat duhurnya ke sholat asar. Akhirnya kita niat sholat jamak takhir ternyata di waktu asar di Semarang terkena macet sampai maghrib. Nah ini repot ini. Wes sholat duhur diniati jamak takhir, pengennya nanti sholat asar berjamaah, ternyata bisnya atau mungkin jaraknya tidak terprediksi, ternyata 12 sampai adzan maghrib. Nah itu gimana ini? Wes repot ini. Makanya panitia ini harus di prediksinya tidak tepat ini. Iya. Maka bagaimana? Nggak mungkin toh meniatkan nawaitu jamak takhiril asri ilal maghrib, kan nggak ada. Kan nggak ada sholat jamak takhir dari maghrib dari asar ke maghrib, nggak ada. Maka bagaimana? Wes kadung tadi ya, duhur diniat jamak takhir, asar diniat jamak sudah diniati pengen sholat bareng. Maka bagaimana? Tidak ada solusi lain kecuali sholat li hurmatil waktu. Itu jawabannya ya Pak. Tidak ada solusi lain kecuali sholat li hurmatil waktu dan nanti mengulangi. Nah itu. Nah, jadi nanti mengulangi. Karena apa? Nggak bisa diniati lagi. Wes duhur diniati neng asar, berasar ternyata tidak sesuai prediksi. Terus mau nawaitu akhirnya kan ya itu tadi ngambil pendapat sing nggak ono sing berpendapat. Saya tak niat sholat sekalian duhur, asar, maghrib, isya, subuh ini ya. Jamak 5 waktu. Jamak 5 waktu. Wis dikai keringanan jaluk tambah ngono. Terus dikai ati jaluk tambah rempelone. Tidak ada, dan tidak ada pendapat sama sekali orang yang mengatakan boleh niat jamak takhir asar ke maghrib atau apa, nggak ada. Maka hanya solusi satu-satunya hanya itu tadi, yaitu sholat li hurmatil waktu nanti diulangi lagi. Berarti wah ini satu bis ini Ustadz. Ya makanya ya panitianya itu harus yang dikemplungi. Itu yang bermasalah. Makanya ya itu tadi. Karena apa? Sudah tidak ada solusi yang lain. Solusi lainnya diniati jamak takdim nggak mungkin bisa, sudah kelewat. Jamak takhir nggak mungkin bisa karena ini posisi di sholat kedua. Nah, terus ternyata tidak sesuai prediksi. Maka sebelum keluar waktu sholat, ya ayo kita sholat terlebih dahulu, sholat li hurmatil waktu sendiri-sendiri. Mau dikosor boleh karena di perjalanan, karena kan perjalanan jauh. Kalau ini tadi
Nah, akhirnya ya wis monggo 2 rakaat nanti pun ngulangi lagi pas sampai di rest area atau di sholat maghrib itu tadi. Hanya itu tadi solusinya hanya satu tok. Oke. Oke, tadi menarik memang pertanyaan dari Pak siapa tadi? Yang dari Pelamongan Hijau tadi ya. Itu ini mungkin minta solusinya Ustadz. Mungkin kejadian seperti ini tidak hanya 1-2 Ustadz sebenarnya. Iya memang. Jadi memang niatnya takhirnya di asar, tapi asar sampai maghrib ternyata belum juga sampai atau belum juga turun. Lah, menghadapi persoalan seperti ini, bolehkah sholat itu diqadha? Antaranya duhur, asar atau maghrib. Iya. Nah, ini harus kita pahami antara qadha sama i'adah. Nah, kalau qadha itu terjadinya hanya 2. Kalau tidak lupa ya tidur. Betul. Kalau tidak lupa ya tidur. Kok posisinya melek, ya urip, ya normal, ya wong, nah itu maka tidak ada kata-kata qadha. Enggak ada kata qadha berarti intinya itu. Adanya adalah apa? Niat jamak takhir atau yaiku mau li hurmatil waktu. Enggak ada berarti niat jamak itu kan dia sudah normal toh. Sudah memikirkan wah salat saya gimana gitu. Itu sudah paling tidak itu, sudah paling tidak. Tapi karena posisinya terjepit di asar, kalau isya kan masih banyak, masih panjang. Betul. Kalau terjepit di asar, nah ini yang terlalu repot. Maka ya tidak ada lain kecuali sholat dihormati waktu. Tidak bisa diqadha. Wah, ini karena sholat asar nggak bisa ini. Ya sudah kita kosongkan hari ini sholat asarnya. Nanti diqadha saja. Qadha itu karena apa kamu? Iya, betul. Karena apa? Nah, maka kan kalau qadha itu kan karena ada yaitu tadi kalau nggak lupa atau tiduran atau ketiduran. Nah, ini kan hidup semuanya satu bis semua. Nah kayak itu tadi nggak ada solusi lain kecuali lihurmatil waktu. Maka ini kan kita harus paham istilah-istilah itu tadi qadha, i'adah, terus sebabnya atau mungkin lihurmatil waktu gimana dan sebagainya. Paling tidak kita angkat tema di sini ya paling tidak pernah dengar lah. Oh kira-kira nanti di ketika ini saya gimana, ketika ini saya gimana dan ya wis paling tidak yang paling inti adalah apa? Yaitu kita jangan sampai lupa sholat. Maksudnya sebelum sholat itu sengaja melupakan. Dalam artian kalau kita tidak mampu sholat, maka ada solusi lain yaitu apa? Niat jamak. Tidak kok wis gak mampu, orang mikir ke sholat, gak niat sholat, bahkan tidak sholat. Ini yang repot. Maka akan terjadi permasalahan yang dulu pernah bahas beberapa minggu yang lalu, yaitu apa? Meninggalkan sholat tidak tanpa uzur. Maka apa? Diminta tobat. Kalau tidak diminta tobat sampai nggak mau tobat, nggak mau sholat, maka dihad. Nah, gitu kalau fikihnya Islam dihad oleh imam, ditakzir sampai atau tidak mau seterusnya ya dibunuh. Itu kalau hukumnya Islamnya. Nah, sudah diminta tobat nggak mau, diminta sholat nggak mau dan sebagainya. Itu masuk pembahasan itu. Nah, selama dia kok hidup, maksudnya posisi duhur macet apa, maka kan ada kewajiban sholat. Ya ada 2 solusinya. Solusinya kalau nggak niat jamak takhir, ya niat posisi sholat terserah semampunya, niat sholat dihormatil waktu nanti diganti. Nah, kalau kemarin kita juga membahas yang subuh, yaitu di bis misalnya itu yang tadi ya, karena subuh kan tidak ada niat jamak, adanya itu tadi hanya lihurmatil waktu. Hormatil waktu. Kalau di kereta bisa wudhu dan sebagainya, ya seperti yang kemarin kita bahas. Maka ya wudhu sebisanya, terus sholat subuh, nanti i'adah. Harusnya i'adah. Cuman saya condong ke pendapat nggak harus i'adah. Nah itu. Tapi ya secara fikih Islam harus i'adah. Itu seperti itu. Oke Ustadz. Berarti secara tidak langsung berarti tadi yang ditanyakan oleh Bapak yang ada di Pelamongan Hijau tadi, berarti mereka berdosa semua. Ya. Karena lihormatil waktu itu waktunya kan pada waktu saat itu kan, asar. Sedangkan mereka tahu bahwa ternyata kita sudah sampai pada saat maghrib gitu loh. Artinya lupa itu ditinggal semua gitu. Ya, yang pertama tidak berdosanya karena yang pertama tidak tahu hukumnya. Ya aman pokoknya. Tidak tahu hukumnya. Yang kedua adalah tidak dosanya karena salah prediksi, khususnya panitia. Ya semuanya, semuanya memprediksi kira-kira nanti sampai asar
sampai atau berhenti ternyata tidak. Iya, betul. Jadi betul. Masih ada apa ya? Ya innallaha ghafurur rahim kata beliau. Iya, betul. Ghafurur rahim, Gusti Allah Maha Pengampun. Iya. Bukan Maha Pengampun karena sudah berusaha sholat. Iya, betul. Posisinya sudah berusaha sholat, ternyata tidak sesuai prediksi. Iya, ini sudah lumayan. Lumayan itu. Jadi memang benar kalau beliau innallaha ghafurur rahim. Sangat tepat itu. Oke, Ustaz, alhamdulillah. Sebenarnya ini banyak pertanyaan, Ustaz. Ini kajian yang menarik berkaitan dengan sholat yang kejebak macet itu. Tidak hanya jamak qashar dan ada lagi semisal bajunya terkena najis, apakah harus berwudu dan tanya. Mungkin besok kita akan ulangi lagi, Ustaz. Karena waktu kita sudah tidak cukup lagi untuk kita lanjutkan, Ustaz. Oke, agar kajian sore kali menjadi kajian yang berkah, manfaat, monggo Ustaz untuk minta doanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'il. Allahumma ya Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'il. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul serta pemirsa MAJD TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.